Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Apa maksud Pak Ustadz dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Jadi gini, puasa ini fitrah manusia. Siapa yang namanya manusia, dia harus ada puasanya. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau mengaku diri manusia, hendaklah dia berpuasa. Jadi ibadah puasa ini bukan hanya dikerjakan oleh kita-kita, umat terdahulu pun berpuasa. Bahkan umat terdahulu puasanya lebih berat lagi. Misalnya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Bahkan dulu para manusia terdahulu itu ada yang sampai puasa setahun. Kemudian di zaman Nabi Daud puasa sehari puasa tidak gitu. Jadi makanya kita kalau ingin dapat pahala seperti puasanya umat terdahulu, kita menambah 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi apa? Man shoma Ramadhana wa adhafa sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Orang yang berpuasa Ramadan dan menambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala seperti puasa setahun, seperti puasanya umat terdahulu. Kama kutiba alladzina min qablikum. Jadi sangat luar biasa. Puasa ini memang nggak bisa dihindari. Makanya manusia ketika makan terus, dia nggak berpuasa makan terus itu, dia mengalami berat badan. Nah gitu, karena itu dia sudah harus diet, harus macam-macam gitu. Tapi kalau hewan, dia nggak ada kucing mengalami berat badan, nggak ada. Kucing nggak pernah puasa, tapi nggak pernah berat badan. Nah manusia itu dia ada aturannya, dia harus ada peristirahatan sejenak. Di pencernaan itu memang oleh Allah diberi kapasitas sesuai dengan kondisinya gitu. Nah oleh karena itu yang paling bahagia ketika berpuasa itu adalah pencernaan. Jadi pencernaan ini memang harus ada istirahatnya. Istirahat yang paling baik adalah berpuasa. Seperti itu umat terdahulu berpuasa, kita hanya melanjutkannya. Allah tahu bahwa kemampuan umat akhir zaman ini di bawah kemampuan umat terdahulu secara fisik. Jadi Nabi Adam dulu tingginya 60 hasta, itu 60 meter tingginya Nabi Adam AS. Tentu ya, makannya pun berbeda, juga di saat yang sama puasanya juga beda, karena mereka memang lebih kuat daripada kita. Nah Allah Maha tahu kita sudah dalam kondisi badan kecil ya gitu, dan kemudian juga kemampuannya terbatas. Makanya oleh Allah diwajibkan untuk umat akhir zaman ini hanya sebulan dari setahun gitu ya, itulah Ramadan. Selebihnya dia berusaha untuk puasa sunnah aja, Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid, itu aja. Jadi Masya Allah, boleh puasa Daud. Memang kata Nabi afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamud Daud. Paling baiknya puasa setelah Ramadan itu puasa Daud. Itu silahkan kalau mau puasa Nabi Daud, tapi itu bukan kewajiban, itu pilihan. Dan itu syariat umat terdahulu. Nah kita hukumnya sunnah, boleh aja, karena itu nggak dinasah, nggak dihapus, bahkan termasuk bagian dari hukumnya sunnah. Jadi puasa ini fitrah manusia. Siapa yang aku manusia berpuasa. Kalau tidak mau berpuasa, jangan jadi manusia ya. Baik, jazakallah Ustaz. Ini banyak pertanyaan nih Ustaz, karena ini kesempatan langka ini bisa langsung bertanya terus. Baik, ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini terkait tentang keistiqomahan Ustaz. Jadi Ramadan dan ketakwaan sering berkorelasi, cuma mempertahankan istiqomahan seringkali sulit dalam bulan Ramadan. Bagaimana kiranya Ustaz untuk memperkuat keistiqomahan dalam bulan Ramadan yang mungkin menjalankan aktivitas dalam bulan Ramadan Ustaz? Masya Allah. Qul amantu billah semastaqim. Kata Nabi, kata kunci supaya kita sukses adalah pastikan kamu sudah beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Setelah itu istiqomahlah, istaqim. Jadi ini pertanyaan luar biasa. Saking banyaknya pertanyaan seperti ini, supaya saya tidak mengawang-awang, bagaimana. Jadi saya itu membuat buku namanya Benteng Diri. Buku Benteng Diri.
Ini buku saku. Jadi sebetulnya ini hanya jawaban bagi orang yang, Pak Ustadz aku nggak sempat baca buku hadis, baca buku tafsir, atau aku sibuk Pak Ustadz buatin ringkasan dong Pak Ustadz aku masuk surga gitu. Jadi sebetulnya untuk istiqomah itu hanya dua. Pertama, pastikan bahwa kita selalu berzikir. Kedua, pastikan bahwa kita punya checklist amal soleh dan kita sudah mengikutinya. Itu aja. Jadi ini buku isinya hanya zikir, separuhnya lagi daftar amal soleh. Setiap hari yang Nabi kerjakan. Nah ini caranya itu aja, istiqomah. Berzikir supaya kita nggak tergoda setan. Yang kedua adalah kita punya daftar amal soleh, checklist. Apa yang perlu aku kerjakan, apa yang saya kerjakan. Karena kalau kita nggak punya checklist, kita merasa sudah aman, seakan-akan sudah di surga. Padahal begitu dibuka daftar amal soleh, ya Allah kok banyak banget belum aku kerjakan nih. Nah itu dia. Jadi kita nggak tahu apa kita kerjakan. Jadi istiqomah itu artinya bahwa kita tahu apa yang kita kerjakan itu tahu gitu, bukan ngira-ngira, bukan. Nah oleh karena itu teman-teman, kita pertama tadi itu pastikan selalu berzikir. Kedua, pastikan bahwa kita tahu daftar amal soleh itu. Dan kita setelah itu checklist. Nah, untuk checklist gimana Pak Ustadz? Satu, cari teman supaya kita nggak sendirian. Karena setan suka menemani orang yang sendirian. Makanya cari teman, komunitas, misalnya komunitas Yakesma, komunitas apa, silakan. Jadi itu luar biasa. Terus yang kedua, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Komunitas itu saling menasihati dan saling juga menjaga, saling mengingatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah baca kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para sahabat, bagaimana istiqomahnya mereka. Karena kalau kita nggak pernah membaca kisah-kisah mereka, kita merasa sudah paling hebat gitu. Padahal kalau kita tadi mendengar kisah Imam Syafi'i, hatam setiap bulan 30 kali hatam setiap Ramadan 60 kali hatam, Ad-Dhahhak Ramadan 60 kali hatam, Abu Hanifah hatam setiap malam 1 rakaat. Abu Hanifah itu kana yakhtimul Quran fi kulli lailah fi rakaatin wahidah. Abu Hanifah itu hatam Quran setiap malam 1 rakaat. Jadi habis salat Isya langsung dia salat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah waladhdallin, baca Alif Lam Mim, dan dia tidak rukuk kecuali setelah dia selesai minal jinnati wan nas, baru rukuk. Itu Abu Hanifah setiap malam. Wa yaf'alu dzalika 40 sana. 40 tahun Abu Hanifah seperti itu. Jadi kalau kita baca kisah-kisah mereka, kita tertantang itu untuk mengejar itu. Kalau enggak, kita ya terus merasa aman-aman saja, merasa sudah ahli surga gitu. Padahal nggak ada apa-apanya dibanding dengan umat terdahulu. Nah karena itu tadi itu biasakan daftar amal soleh, cari teman, dan kemudian baca kisah-kisah umat terdahulu sehingga kita menjadi orang yang istiqomah. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah, alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip, Masya Allah. Kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada di samping Abi Amir, alhamdulillah. Nah teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Ya, subhanallah. Kalau tidak ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Pada jadi rumahnya 1 kilo ya atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali. Karena gak ada bermeter di surga, gak ada bermeter itu gak ada. Per kilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilibat-libat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti Anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid. Berarti Anda dapat 700 miliar. Allahu Akbar. Masya Allah. 700 miliar berarti Anda dapat 1 langit gitu. Masya Allah. Sendiri. Ayo, Masya Allah. Ayo berinfak saya di Bismillah. membangun masjid pesantren Fadlul Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih Syekh. Ya, Sudah berkasih. barakallah. Insya Allah.